Kaki melengkung dan memutir ke arah dalam sehingga menyerupai tongkat golf. Akan dilakukan terapi dengan pemakaian sepatu Dennis Brown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki pengkor dalam bahasa medisnya juga dinamakan dengan clubfoot atau congenital talipes equinovarus atau disingkat juga dengan CTEV. Bersama saya Depi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai penanganan pada kasus kaki pengkor tanpa dilakukan tindakan operasi dan perawatan setelah pemasangan gips pada kasus CTEV atau kaki pengkor ini. Kaki pengkor atau CTEV ini merupakan kelainan yang terjadi sejak lahir pada struktur tulang dan jaringan lunak pada daerah kaki. Kelainan ini menyebabkan kaki melengkung dan memutir ke arah dalam sehingga menyerupai tongkat golf. Kondisi ini dapat diidentifikasi secara langsung secara kasat mata sesaat setelah bayi dilahirkan. Kondisi ini bisa terjadi pada salah satu kaki dan dapat juga terjadi pada kedua kaki, dan lebih sering terjadi pada bayi laki-laki dibandingkan pada bayi perempuan. Penyebab kaki pengkor ini merupakan suatu kelainan genetik atau bawaan yang tidak diketahui secara pasti, di mana menyebabkan terjadinya kekakuan tendon dan otot bagian dalam kaki sehingga tendon menjadi pendek dan menarik kaki ke arah dalam. Gejala dapat dilihat di mana otot daerah betis tersebut menjadi lebih lemah dibandingkan yang tidak mengalami kaki pengkor. Punggung kaki bengkok ke arah bawah, dan kebanyakan kaki pengkor ini lebih pendek dibandingkan kaki yang tidak mengalami kelainan kaki pengkor. Bagi bunda-bunda yang di luar sana mengalami anaknya dengan kondisi kaki pengkor atau clubfoot ini, tidak perlu merasa khawatir karena keberhasilan pengobatan untuk kasus kaki pengkor ini sangatlah tinggi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kaki pengkor atau clubfoot atau CTEV ini. Di antaranya adalah dengan melakukan pemasangan gips. Pemasangan gips ini dilakukan bertujuan untuk memposisikan bentuk kaki ke bentuk kaki yang benar. Waktu terbaik untuk pemasangan gips ini adalah pada minggu pertama sampai minggu kedua setelah kelahiran, dan dikerjakan oleh dokter spesialis ortopedi atau dokter spesialis bedah tulang. Pemasangan gips ini akan dilakukan setiap minggu selama kurang lebih 6 minggu. Pergantian gips umumnya dilakukan dengan interval 7 hari. Namun pada umumnya setelah dilakukan pemasangan gips 5-6 kali akan dilakukan evaluasi apakah penanganan dengan pemasangan gips ini sudah cukup atau perlu dilakukan tambahan perpanjangan tendon Achilles pada tumit dengan tindakan invasif minimal. Jika pemasangan gips tersebut sudah dinilai cukup berhasil, maka akan dilakukan terapi dengan pemakaian sepatu Dennis Brown. Sepatu ini merupakan sepatu yang dikhususkan bagi penderita kaki pengkor yang dihubungkan dengan bar selebar bahu. Sepatu ini bertujuan untuk mempertahankan posisi kaki pasca dilakukannya koreksi. Pemakaian sepatu Dennis Brown ini akan digunakan lebih kurang 3 bulan setelah gips terakhir dilepaskan. Setelah itu anak tersebut harus menggunakan sepatu ini selama 12 jam pada malam hari dan selama 2-4 jam pada siang hari. Sehingga total pemakaian sepatu Dennis Brown ini adalah sekitar 14-16 jam dalam sehari sampai anak tersebut berusia 3-4 tahun.
Bagaimana perawatan pasca pemasangan gips pada kasus kaki pengkor atau CTEV ini? Yang pertama yang harus Bunda lakukan adalah dengan cek peredaran darah kaki setiap jam selama 6 jam pertama pemasangan gips dan selanjutnya 4 kali sehari. Caranya, tekan ujung-ujung jari yang terpasangkan gips secara lembut dan perhatikan kembalinya aliran darah. Saat ujung jari ditekan, maka ujung jari biasanya akan berubah menjadi pucat, dan jika aliran darah pada daerah jari masih baik, secara cepat akan menjadi normal menjadi merah muda. Namun, jika jari-jari tersebut jadi berwarna gelap, dingin, dan tidak terisi, di mana dari pucat tidak terisi menjadi merah muda, pemasangan gips mungkin terlalu ketat. Jika hal ini terjadi, segera bawa bayi Bunda ke dokter yang menangani atau ke unit gawat darurat terdekat untuk dilakukan pengecekan pada pemasangan gips kasus CTEV ini. Namun jika gips yang terpasang merupakan jenis gips yang fiberglass, maka Bunda bisa melepaskannya sendiri. Jaga agar gips tetap bersih dan selalu dalam keadaan kering, kecuali pemasangan gips yang menggunakan bahan yang water resistant, di mana tidak masalah bila terkena air. Selanjutnya, perhatikan level ujung-ujung jari dan juga ujung daripada gips. Jika jari kelihatan meleset masuk ke dalam gips, silakan kembali ke dokter yang menangani atau klinik untuk dilakukan evaluasi. Cegah gips jangan sampai kotor dan sering mengganti popoknya, dan sangat direkomendasikan pemakaian popok sekali pakai dengan karet pinggang yang elastis. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video yang terbaru. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.